pagi rekan-rekan. Pagi Pak. Ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapatkan pengaruh daya listrik. Medan listrik ini merupakan efek yang muncul akibat muatan listrik pada suatu benda. Medan listrik ini memiliki nilai dan arah, di mana nilai medan listrik dapat dihitung dengan rumus medan listrik. Nah, medan listrik sendiri mempunyai dua muatan. Yang pertama ada muatan positif dan muatan negatif. Dapat dilihat di gambar ini, muatan positif arahnya menuju keluar dan muatan negatif arah panahnya masuk ke arah panah dari negatif itu ialah dari arah panah positif masuk ke negatif. Sifat-sifat garis medan listrik ada mempunyai tiga. Yang pertama, arah garis akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke muatan negatif. Yang kedua, garis-garisnya tidak boleh berpotongan. Dan yang ketiga, semakin rapat garisnya, maka menunjukkan medan listriknya semakin kuat. Ada pula rumus medan listrik, yaitu E sama dengan K Q besar per R kuadrat, di mana E sendiri ialah kuat medan listrik yang memiliki rumus N per C. Q besar ialah muatan sumber, Q kecil adalah muatan uji, R adalah jarak muatan uji dengan muatan sumber, K adalah konstanta kesetaraan daya listrik atau 9 nano. Ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi kuatnya medan listrik. Yang pertama, besarnya muatan, yang kedua, jarak muatan, yang ketiga, jenis muatan, keempat, jenis medium atau antara muatan dan suatu titik atau daerah. Dari materi tentang medan listrik, siapa di sini kalian yang bisa menyimpulkan dari materi yang tadi Bapak sebutkan? Saya Pak. Jadi medan listrik itu adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik tersebut. Saya Pak, jadi penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Mau nambahin juga Pak, jadi medan listrik itu dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan, dan medan listrik itu sendiri memiliki satuan Newton per Coulomb. Bapak sendiri, kalian sudah memahami materi tentang medan listrik. Maka dari itu Bapak akan memberikan suatu PR, yaitu kalian mengerjakan soal yang ada di PPT yang telah Bapak share, dan kalian membuat suatu eksperimen tentang medan listrik. Sekian kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih Pak. Pak. Teman-teman, jadi di sini aku Noviari Bisa Putri akan membahas soal mengenai medan listrik. Di sini terdapat dua buah muatan listrik yang besarnya adalah 10 Newton Coulomb dan 20 Newton Coulomb. Letaknya berada di titik A 1,1,3 dan B 2,1,3. Jika kedua buah muatan ditempatkan di ruang hampa, tentukan gaya listrik yang terjadi pada Q1 yang ditempatkan di titik A. Dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa besaran dari muatan pertama adalah 10 Newton Coulomb dan muatan kedua adalah 20 Newton Coulomb. Lalu letak masing-masingnya adalah pada titik koordinat 1,1,3 dan 2,1,3. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah besarnya gaya listrik yang terjadi pada muatan 1 yang diakibatkan oleh muatan 2. Pertama, kita cari terlebih dahulu vektor satuannya, yaitu didapat hasil negatif AX. Nah, di sini pertama kita akan cari dulu vektor R dari B terhadap A. Pertama, kita kurangkan elemen X-nya, yaitu 1 dikurangi 2 akan menghasilkan nilai min 1. Lalu 1 dikurangi 1 akan menghasilkan 0, dan 3 dikurangi 3 akan menghasilkan 0 juga. Nah, dari sini didapat hasilnya yaitu min vektor min AX. Lalu dari hasil tersebut kita cari panjang vektor MBA-nya, yaitu dengan mengkuadratkan nilai dari si vektor ini sehingga didapat hasil 1. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan mencari vektor satuan di arah vektor R, yaitu
min 1 AX dibagi dengan nilai ini, didapatkan hasil min AX serta min AX. Nah, dari sini bila kita substitusikan nilai-nilai yang ada di sini, di mana K ini adalah konstantanya yang bernilai sebesar 9 dikali 10 pangkat 9. Lalu dikalikan dengan muatan Q1 yang sebesar 10 Newton kolom dan Q2 yang sebesar 20 Newton kolom. Dibagi dengan R kuadrat, di mana R kuadrat ini merupakan jarak antara muatan Q1 dan muatan Q2, yaitu sebesar 1. Lalu dikalikan dengan vektor jarak antara B dan A, sehingga didapat hasil 1,8 vektor satuan AX mikronewton. Saat Anda menggosok styrofoam dengan kain wol, Anda mengisinya secara negatif. Itu karena styrofoam menarik elektron dari kain. Styrofoam adalah isolator, ia akan mempertahankan muatannya sampai dilepaskan oleh elektron yang melompat ke udara. Jadi, garam merupakan salah satu elektrolit kuat yang dapat menghasilkan arus listrik. Garam dapat menjadi alternatif energi terbarukan pembangkit listrik yang mengandung senyawa ionik dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga larutan garam akan menjadi larutan elektrolit. Kemudian, larutan elektrolit itu merupakan larutan yang zatnya mampu menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang zatnya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, dengan kata lain, air garam merupakan konduktor yang sangat baik untuk menghantarkan listrik.